وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu tujuan Allah mewajibkan puasa adalah ingin merubah seseorang yang beriman menjadi orang yang bertakwa, mengangkat derajat seorang yang beriman menuju menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masa ketakwaan, banyak ulama-ulama yang mengartikan arti takwa itu sendiri. Semisal Al-Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengartikan takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, yang artinya seorang akan diakui bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia melaksanakan segala sesuatu yang Allah wajibkan dan meninggalkan tanpa memilah dan memilih sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain adalah talbisul haqqa bil batil, orang yang telah mencampur adukan yang hak dan yang batil, orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah tapi juga melaksanakan dan melanggar larangan Allah, dia belum bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah lebih merinci lagi ciri-ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa mempunyai ciri yang khas adalah senantiasa takut dalam kehidupan ini karena merasa selalu dan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa dia akan selalu berhati-hati dalam melaksanakan segala sesuatunya, baik ucapan, tingkah laku, bahkan niat segala sesuatu perbuatan. Ia akan berhati-hati karena dia berkeyakinan Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah senantiasa mengawasi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang atau kita semua. Oleh karena itulah orang yang bertakwa akan senantiasa selamat dalam perbuatannya, selamat dalam ucapannya, selamat dalam niat segala apapun dalam perbuatan kehidupan ini, karena dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan untuk melakukan sesuatu yang jauh ke depan, dia akan senantiasa selalu memperhitungkan apakah ini diakui oleh Allah, apakah ini yang pada akhirnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah al-qanaatu minal qalil, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sedikit menurut ukuran pandangan manusia. Nikmat yang Allah berikan adalah sesuatu yang sangat amat besar. Kalau kita melihat dengan kacamata iman, apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa selalu berhusnuzon. Kalaupun yang dia minta sesuatu tapi Allah berikan sesuatu yang lainnya, dia akan berhusnuzon karena dia tahu Allah memberikan sesuatu kepada kita adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena pada hakikatnya Allah senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita, tapi Allah belum tentu memberikan apa yang menjadi keinginan dalam hidup kita selama dalam hidup di dunia ini. Sehingga orang yang bertakwa senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan, karena selalu di hatinya tertanam apa yang Allah berikan kepada dia, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan dan pintanya dalam tiap doa, maka dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberitahu bahwa kebutuhan kita itulah yang Allah berikan, bukan apa yang senantiasa selalu kita minta yang untuk mencukupi segala keinginan-keinginan dunia kita belaka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga,
Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal amalu bitanzil, yang senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan hukum-hukum yang Allah turunkan, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Orang yang bertakwa tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga senantiasa hari-harinya dipenuhi dengan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang harus kita garis bawahi sebagai orang yang tidak berilmu dalam, orang yang tidak memiliki ilmu yang begitu pamungkas, kita perlu ulama yang menuntun kita untuk mengerti tentang isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa langsung mengikuti slogan orang sekarang, kembali ke sunnah Al-Quran, kembali ke sunnah dan Al-Quran, kembali ke Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak mengetahui ilmu tentang Al-Quran. Jangankan mengetahui isi kandung isi Al-Quran, sementara berapa banyak orang untuk membaca Al-Quran saja masih salah dalam ilmu tajwid, lalu bagaimana dia mau menguasai isi-isi Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang takwa, dia tidak akan gampang menyalahkan amalan-amalan orang lain. Orang yang takwa, dia tidak akan gampang menuduh sesat orang lain, karena dia yakin ilmu yang dimiliki sangat terbatas. Mungkin apa yang dikerjakan oleh saudaranya dia sudah mengetahui ilmunya, sementara dia belum, sehingga dia akan legowo, karena ulama telah sepakat orang yang ilmunya makin tinggi maka akan makin siap menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi yang paling penting, jangan pernah kita tinggalkan sunnah-sunnah yang benar-benar telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang yang ketika masuk Ramadan mereka melaksanakan sunnah Nabi, yakni sholat sunat tarawih, tapi satu sisi ada orang yang meninggalkan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang ketika melaksanakan sholat berjamaah isya di masjid, kemudian melanjutkan sholat sunat tarawih, tapi dia tinggalkan sunat ba'diyah isya, padahal derajat sholat sunat ba'diyah isya jauh lebih tinggi daripada sholat sunat tarawih. Tapi masih banyak kita lihat di masjid-masjid ketika selesai melaksanakan sholat isya berjamaah, sebagian saudara kita melaksanakan ba'diyah isya, tapi tidak sedikit mereka yang duduk menunggu mulainya sholat sunat tarawih. Padahal kalau ada pilihan mana yang harus didahulukan, apakah ba'diyah isya atau sholat sunat tarawih, semua ulama sepakat bahwa derajat sholat sunat ba'diyah isya jauh nilainya dibandingkan dengan sholat sunat tarawih. Artinya konsekuensi orang yang mau melaksanakan sholat sunat tarawih, jangan pernah meninggalkan sholat sunat ba'diyah yang memang tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri mencari bekal sebanyak-banyaknya manakala dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, apalagi orang yang bertakwa, dia yakin bahwa hidup ini hanya sementara. Allah telah nyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa tiap-tiap orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan bagi orang yang beriman serta orang yang bertakwa, berkeyakinan bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih lagi manfaatnya, kenikmatannya. Atau sebaliknya, manakala dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka di saat di akhirat itulah saatnya dia akan menerima daripada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertakwa, tidaklah dia menghabiskan waktu dalam hidup dan kehidupan, apapun yang dilakukan dalam kesibukan dunia, dia tidak akan berbuat kecuali semuanya diniatkan untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW telah gambarkan dalam sebuah hadis, ad-dunya majra'atul akhirah, dunia adalah tempat bercocok tanam untuk yang dimana hasilnya kita akan petik di akhirat. Artinya Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia tidak lain dan tidak bukan untuk beramal sebanyak-banyaknya sebagai bekal manakala kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah tegas telah mengatakan, amal yang kita lakukan adalah sesuatu yang amat paling baik berupa bekal kita kembali kepada Allah. Karena bekal yang baik bukan jabatan yang tinggi, bekal yang baik bukan harta yang triliunan, bekal yang baik bukan sesuatu yang kita miliki berupa nilai dunia, tapi bekal yang baik yang Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling utama manakala kita akan kembali kepada Allah adalah bekal di mana hidup dan kehidupan yang Allah berikan kesempatan dalam hidup ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah manfaatkan bulan yang senantiasa kita inginkan kepada Allah. Kita selalu bertemu di tiap tahun, yaitu bulan Ramadan, bulan yang merupakan hadiah besar dari Allah setelah Nabi Muhammad SAW, yang sampai Rasulullah katakan, Ramadan syahri ummati, Ramadan adalah bulan umatku, yang artinya tidak ada umat yang sehebat umat Nabi Muhammad, tidak ada umat yang paling disayang oleh Allah kecuali umat Nabi Muhammad. Sampai padilah keutamaan Ramadan hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, manfaatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang selama ini mungkin kita jarang ke masjid, jadilah kebiasaan Ramadan dengan sholat berjamaah, taraweh dan lain-lainnya menjadi kebiasaan di bulan-bulan lainnya. Jangan tinggalkan berjamaah kecuali kalau kita memang punya ujur yang dibenarkan dalam syariat agama. Kemudian di Ramadan kita dibiasakan untuk membaca Al-Quran, maka jangan tinggalkan Al-Quran dengan ditinggalkannya kita Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ibadah di Ramadan ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan di tahun ini Allah dengan takdirnya memudahkan kita, mengizinkan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, dan tidaklah kita keluar dari Ramadan tahun ini kecuali kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.